Warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang representasi deret Fourier pada sistem waktu diskrit. Kalau kemarin kita sudah pernah belajar tentang representasi deret Fourier pada waktu kontinu, pada sistem waktu kontinu. Sekarang kita belajar untuk waktu diskrit. Respon sistem linear time invariant waktu diskrit untuk eksponen kompleks. Bisa kita lihat bahwa eksponensial kompleks Z pangkat N adalah eigenfunction dari sistem LTI diskrit, di mana Yn, ingat kalau diskrit itu akan selalu menggunakan N, sementara kalau continuous itu menggunakan T. Yn itu adalah sigma dari Hk dikali Xn min K. Kalian sudah pernah mengerjakan ini dan membentuknya dalam grafik yang kalian kerjakan dalam tugas. Nah, Xn min K ini itu sama dengan juga Z pangkat N min K. Ya, X dalam kurung N min K itu sama dengan Z pangkat N min K. Z inilah yang kemudian disebut dengan eigenfunction. Nah, Z pangkat N min K Z pangkat N min K ini kemudian bisa dipisahkan N pangkat min K-nya. Yang satu N-nya dikeluarkan sehingga Zn sama dikali sigma K dari min tak hingga sampai tak hingga Hk Z pangkat min K. Sehingga sigma K min tak hingga sampai tak hingga Hk Z min K ini itu bisa dirubah menjadi Hz, di mana Yn sama dengan Hz dikali Z pangkat N. Berarti ini sama dengan ini itu dirubah menjadi ini. Ya. Yn Z pangkat N sigma K min tak hingga sampai tak hingga Hk Z pangkat min K itu dirubah menjadi, maka ini akan berubah menjadi ini. Nah, ya, berarti Hz sama dengan sigma K min tak hingga sampai tak hingga Hk Z pangkat min K. Nah, Hz inilah yang kemudian disebut dengan transformasi Z. Nanti kalian akan belajar tentang transformasi Z seperti apa. Nah, representasi deret Fourier dari sinyal periodik waktu diskrit bisa digambarkan dari eksponensial kompleks E pangkat J omega 1N, di mana omega 1 sama dengan 2pi per N. Kalau kemarin omega 1 atau omega 0 pada waktu kontinu itu adalah 2pi per T besar ya, periode. Tapi pada waktu diskrit itu menggunakan N besar. Adalah periodik dengan periode fundamental N dan frekuensi fundamentalnya adalah 2pi per N. Bentuk eksponensial kompleks dari waktu diskrit itu bisa dilihatkan dengan theta K N sama dengan E pangkat JK omega 0N. Atau omega 0-nya dirubah ke sini 2pi per N sehingga menjadi JK 2pi per N kali N. Nah, PKN ini sama dengan juga PKR N pangkat
Rn besar, N sini ada periode, R-nya adalah keberapa, gitu ya. R-nya bisa 0, 1, 2, dan seterusnya, N. Nah, jika theta Kn itu adalah ortogonal, ortogonal itu berarti dia tegak lurus ya. Tegak lurus antara sisi horizontal dan sisi vertikalnya. Jika K sama dengan R, maka theta K dikali theta Kn itu menjadi E pangkat JK 2pi per N kali N dikali dengan E pangkat min JK 2pi N. Sehingga jika ini dihitung, ini hanya akan menghasilkan N. Nah, tetapi jika K tidak sama dengan R, maka theta R ya, kemudian ininya R, sehingga jika dihitung K min R karena R-nya disamakan K, maka ditulis tetap R dengan M sama dengan N min P, sehingga batasnya berubah menjadi M sama dengan 0 sampai N pangkat min 1, N-nya dirubah menjadi M plus P, karena M sama dengan NP, N min P berarti N sama dengan M plus P. Oke, sehingga jika ini kemudian dikeluarkan, bagian P-nya ini dikeluarkan, karena dia tidak termasuk di sigma ini, karena sigma ini adalah M-nya, maka dia akan menjadi seperti ini, dan akan menjadi E pangkat J kali K min R kali P 2pi per N kali 1 min 1 dan seterusnya, nilainya hasilnya sama dengan 0. Jadi jika K tidak sama dengan R, maka nilainya sama dengan 0. Tapi jika K sama dengan R, hasilnya adalah N. Frekuensi dari harmonik kompleks waktu diskrit ini misalkan N-nya sama dengan 6. Untuk frekuensi omega 1-nya, ini untuk fundamental frekuensi omega 0-nya, fundamental periodnya. Ini tadi kan E pangkat J K 2pi per N gitu ya. Jadi kan gini, E pangkat J K 2pi per N dikali N kecil. Nah, K-nya di sini berarti ini K1, ini K2, ini K3, ini K4. Oh sorry, ini dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, E pangkat J dari 0, nah, maka sama dengan nilai 1. Frekuensi omega 1-nya sama dengan 0. Sementara kalau ini kan 2pi per N tadi ya. Maka 2pi, N-nya sama dengan 6, pi per 3. Ini tadi berarti 2 dikali 2 kali pi per 6, sehingga menjadi 2pi per 3. Ini 3
kali 2Pi, atau kalian bisa lihat di sini saja. Nah, 3 kali 2 per 6 hasilnya Pi. Ini juga sama. Hasilnya 4/3. Ini juga sama. Hasilnya juga 5/3. Sementara fundamental frekuensinya itu dia batasnya hanya Pi maksimalnya ya. Fundamental periodnya 1, 6, 3, 2, 3, 6. Nah, jika ada sebuah sinyal periodik X topi N, maka dia bisa dituliskan seperti ini. Di mana sigma X pangkat X topi N dikali theta Kn, dengan theta Kn-nya itu dirubah menjadi seperti ini. Kemudian Xn-nya, X topi N-nya dirubah menjadi seperti ini. Dari sini ya. Maka dia bisa sama dengan NAK. Kalau kemarin yang di sinyal kontinu, kalian bisa lihat TAK gini ya. Nah, sementara kalau sekarang itu menggunakan N besar. Sehingga AK-nya bisa kita peroleh 1/N sigma N X topi N kali E pangkat min CK 2Pi N dikali N. Nah, tentu kalau misalkan diskrit itu masing-masing N-nya itu nilainya beda-beda. Maka nanti dia adalah penjumlahan karena sigma ini kan. Sigma berarti X0 tambah X1 tambah X2 dan seterusnya. Untuk A1-nya berarti X1 dikali E, nah, X2 dikali E lagi. Ini N-nya awalnya 1, ini 2, dan seterusnya sampai N-1. AN-1-nya menjadi seperti ini. Rumus umumnya menjadi seperti ini. AN1. Atau kalian bisa menggambarkannya dalam bentuk metrik. Mulai dari A0 sampai AN-1. 1, 1, 1, 1, 1, 1 semua atasnya. Kemudian ini begini. Terusnya dikali matrik X0, X1, X2, dan seterusnya. Jika AK adalah koefisien deret Fourier waktu diskrit, maka AK adalah ini. Oh, ini hanya mengulang dari yang tadi. Ini contohnya, misalkan didapatkan sinyal periodik waktu diskrit dengan N sama dengan 4. Ya, N sama dengan 4. Berarti dia diulangi selama 4 kali kira-kira. Maka AK-nya menjadi 1/N. Ini rumus awalnya tadi. AK-nya adalah 1/N sigma N dengan batas N, Xn kali E pangkat min CK omega 0N. Omega 0N-nya adalah fundamental frekuensi yang bisa dirubah menjadi 2Pi/N. Berarti dengan N-nya tadi sama dengan 4. Ya. Dengan N-nya sama dengan 4. Maka ini menjadi 1/4. Ini menjadi 0 sampai 3. Ya. Karena kan sigma N sama dengan 0 sampai N-1. A0-nya itu berarti sama dengan setengah.
Kemudian A1 nya itu sama dengan 1 per 2 akar 2 E pangkat min J B per 4. A2 nya adalah sama dengan 0. A3 nya adalah ini. Ini hitungnya gimana? Tadi kan seperempat. Misalkan yang A0 tadi ya. A0 itu adalah sama dengan 1 per 4 X 0 ditambah X 1 ditambah X 2 ditambah X 3. Ya, maka seperempat X0 nya itu ini 1 ditambah X1 nya adalah 1 ditambah 0 ditambah 0. Nah, X2 nya 0, X3 nya 0. Berarti sama dengan seperempat dikali 2. Hasilnya setengah. Itu ya. Yang A0. Untuk yang A1 berarti tadi ada dikali dengan E pangkat min C 2Pi 4N ya. Berarti N nya adalah 4. Berarti seperempat dikali 1 E pangkat min, saya hapus dulu semua aja. E pangkat X 0 E dikali E pangkat min J 2Pi per 4 kali N nya, berarti di sini N nya masih 0, berarti pangkat 0 ya, ditambah, wah panjang sekali nih, X1 dikali E dikali E pangkat min J 2Pi per 4 dikali N nya ini adalah 1 ya, ditambah X2 dikali bla bla bla, karena ini tadi X2 nya 0 ya, X2 nya 0, kemudian X3 nya juga 0, maka ini 0 0, sisa ini sisa 1 per 4. Ini kan tadi 1, ini E pangkat 0, E pangkat 0 itu berarti 1, ditambah X1 nya adalah 1, kemudian E pangkat min J 2Pi per 4 kali 1, berarti 1 kali E pangkat min
setengah C, setengah P, setengah P ya, setengah P, C, setengah C, setengah JP ya. Jadi 2Pi per 4 dikali 1 berarti min J kali Pi per 2. Nah, sama kayak ini. Ini tambah 0, tambah 0, tambah 0, tambah 0. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Dihitung pangkat min J Pi per 2 hasilnya ini min J. Ini kemudian disederhanakan lagi menjadi seperti ini. Gitu ya. Atau ini saja juga boleh, terserah, bebas nulisnya mau yang ini atau yang ini. Semoga paham. Pun begitu selanjutnya yang A2 dan A3 mengikuti aturan yang di slide sebelumnya. Sehingga totalnya wah, ini harus hapus banyak sekali. Totalnya X ini adalah penjumlahan dari semua kalau ingin mencari X1-nya adalah sigma dari K sampai 3 AK E pangkat J K 2Pi per 4. Gitu ya. Jadi semuanya setengah, terus kemudian AK-nya A1. A1 ini adalah A1-nya. Ini adalah A1. Kemudian E pangkat ini adalah ini ya. Oke, hasilnya adalah X1-nya adalah 1. Oke, kira-kira begitu. Selamat belajar, semoga bisa memahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.